Budidaya atau budidaya ikan dalam ember merupakan teknik pengembangan dari aquaponik di mana ikan dan tanaman dipelihara secara bersama-sama dalam satu tempat atau wadah. Nah, aquaponik merupakan sistem budidaya yang mengintegrasikan kegiatan budidaya perikanan dengan tanaman sebagai solusi kegiatan perikanan pertanian di lahan yang sempit. Sistem ini merupakan sistem budidaya ikan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, teknik ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak terlalu luas. Selain itu, teknik budidaya semacam ini juga dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan adanya kemandirian pangan. Nah, penasaran bagaimana cara pembuatan dan budidayanya? Dalam video ini, kami akan sedikit mengulas tentang budidaya dan aquaponik. Tonton video ini sampai selesai ya! Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada ember, bibit ikan lele, benih kangkung, gelas plastik, arang, keran air, solder dan board, dan kapas. Untuk langkah pembuatan yang pertama yaitu gelas plastik yang sudah disiapkan dilubangi dengan solder pada bagian bawah dasar dan pinggir yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Gelas plastik ini digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman kangkung. Kemudian gelas plastik diisi dengan arang dan kapas, benih diletakkan di atas kapas lalu diberikan arang kembali sebanyak 50-80% ukuran gelas. Selain menggunakan benih, juga bisa menggunakan kangkung yang sudah disemai terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pada ember untuk tempat budidaya ikan lele, tutup ember diberi lubang dengan cara mengebor bagian tutup ember sesuai ukuran gelas plastik. Selain itu, pada bagian tengah juga diberi lubang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara, tempat cahaya masuk, dan tempat memberikan pakan untuk ikan. Kemudian pada bagian bawah ember dipasang keran air untuk mempermudah saat membuang air dari ember. Selain itu juga bagian samping ember juga dibuat lubang untuk menjaga tinggi air agar tidak meluap saat terjadi hujan. Setelah itu ember diisi dengan air yang kemudian didiamkan selama sekitar 2 hari untuk mengendapkan air sumur. Selanjutnya masukkan benih lele yang sudah disiapkan ke dalam ember. Sebelumnya, lele diaklimatisasi penyesuaian suhu dengan cara diletakkan di dalam air selama sekitar 1 jam. Nah, kemudian ember ditutup, lalu letakkan gelas plastik tadi ke dalam setiap lubang tutup ember sampai dasar gelas plastik tersebut tersentuh dengan air. Nah, untuk pembuatan budidaya dan aquaponik ini sudah selesai. Kemudian, untuk pemeliharaannya, letakkan ember di tempat yang cukup terkena matahari sekurang-kurangnya 4 jam per hari agar tanaman tidak mengalami etiolasi dan tetap dapat melakukan fotosintesis. Namun jangan letakkan di tempat yang terlalu panas karena akan menyebabkan suhu air menjadi sangat tinggi. Respon ikan terhadap pakan perlu diamati secara rutin. Apabila nafsu makan ikan menurun, bisa jadi hal tersebut karena kualitas air yang sudah tidak baik. Diduga akibat limbah pakan telah menjadi amonia dan asam sulfur, sehingga menyebabkan air berbau busuk dan penampakan air akan berubah menjadi warna hijau. Pergantian air biasanya 10-14 hari sekali. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan air yang telah rusak akibat proses budidaya. Untuk perawatan media pemeliharaan, setiap 1 minggu sekali diberikan probiotik. Pemberian probiotik bertujuan untuk membantu penguraian sisa makanan dan feses, serta mengurangi bau yang tidak enak di air. Dengan demikian, kualitas air untuk budidaya ikan dalam ember dapat terjaga. Waktu panen tanaman kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. Saat panen, sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Nah, untuk waktu panen ikan lele dapat dilakukan dalam 2 bulan bila benih bagus dan pakan baik. Perlu diketahui bahwa tingkat bertahan hidup ikan lele sekitar 40-100%. Nah, mudah bukan budidaya ikan lele di ember sekaligus budidaya kangkung? Kebutuhan protein hewani didapati dalam satu siklus produksi yang bersamaan seperti ini dapat memenuhi gizi keluarga di masa pandemi ketika kita di rumah saja. Lahan yang digunakan pun juga tidak terlalu luas, sehingga sangat dimungkinkan dilakukan apabila memiliki lahan yang sempit. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.